Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asbiko Al Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di kapal laut dengan NRP 21215042 dari kelas 3D3 Teknik Elektronika B. Yang pertama, perlukah K3 di kapal laut? Untuk K3 di kapal laut terbagi menjadi 3, yaitu pada teknisi mesin, yang kedua awak kapal, dan 3 penumpang kapal. Pasti pengertian kesehatan keselamatan kerja itu, kesehatan kerja adalah suatu usaha tentang cara-cara peningkatan dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja pada tahap yang setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Untuk keselamatan kerja adalah sesuatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah semua bentuk kecelakaan. Ini adalah dasar peraturan K3 di atas kapal. Yang pertama adalah peraturan yang berkaitan dengan K3 di kapal laut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Lalu Peraturan Menteri 4 Tahun 1980 mengenai syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. SOLAS 1974 beserta amandemen-amandemennya mengenai persyaratan keselamatan. STJW 1978, amandemen 1995 mengenai standar pelatihan bagi para pekerja. Kelima ada ISM Code mengenai Kode Manajemen Internasional untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan. Yang keenam ada Occupational Health 1950 mengenai usaha kesehatan kerja. Yang ketujuh ada International Code of Practice mengenai petunjuk-petunjuk tentang prosedur atau keselamatan kerja pada suatu peralatan pengoperasian kapal. Yang kedua ada menurut ILO dan WHO. Untuk menurut WHO sendiri, yang pertama meningkatkan dan memelihara kesehatan karyawan di laut pada kondisi yang sebaik-baiknya. Yang kedua menghindarkan para karyawan dari gangguan kesehatan yang mungkin timbul akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga melindungi pelaut dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatannya serta dapat menimbulkan kecelakaan. Yang keempat menempatkan pelaut pada tempat sesuai dengan kondisi sosiologis masing-masing. Lalu ada menurut dari ILO, yang pertama adalah maksimum jam kerja per laut rata-rata tidak lebih dari 12 jam per hari. Setiap perwira dan rating yang akan diberi tugas jaga harus minimal 10 jam istirahat dalam periode 24 jam. Jumlah jam istirahat boleh dibagi tidak lebih dari 2 periode, yang salah satu periodenya paling sedikit adalah 6 jam. Yang ketiga, pengecualian dari kondisi butir 1 dan 2. Di atas 10 jam minimal istirahat boleh dikurangi, akan tetapi tidak boleh berkurang dari 6 jam secara terus-menerus, dan pengurangan tersebut tidak melebihi dari 2 hari dan tidak kurang dari 70 jam istirahat untuk periode 7. Lalu selanjutnya ada peralatan keselamatan kerja di atas kapal. Untuk mencapai keamanan maksimal di kapal, langkah dasar adalah memastikan bahwa semua kru kapal memakai peralatan pelindung pribadi mereka dibuat untuk berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan pada kapal. Yang pertama ada jaket pelampung. Jaket pelampung ini bisa bermanfaat untuk menanggulangi para kru ataupun penumpang kapal jika terjadinya sebuah kecelakaan, yaitu tenggelamnya kapal laut dan semacamnya. Untuk bahan pelampung sendiri itu bisa membantu para awak kru ataupun penumpang jika terjadi dari awak kapal tersebut jatuh dalam laut bebas dengan cara melempar bahan pelampung kepada awak kapal yang terjatuh di dalam laut bebas. Ketiga, helm safety. Untuk helm safety sendiri ini biasanya terjadi pada awak teknisi mesin, di mana di dalam kapal pasti terdapat mesin-mesin kapal yang berbahaya, maka harus menggunakan helm safety untuk meningkatkan keselamatan bagi para teknisi mesin. Yang keempat ada raket penolong. Raket penolong ini juga sangat penting pada kapal, dimana ketika terjadi sesuatu di kapal yang dimana kapal tersebut tidak dapat berjalan kembali ataupun akan tenggelam, maka raket penolong ini sangat membantu para awak dan penumpang kapal agar tetap selamat dan tidak terjadi sebuah kecelakaan. Lalu selanjutnya ada kecelakaan di atas kapal. Yang pertama ada sebab-sebab kecelakaan. Dari hasil penelitian ternyata 80-85% kecelakaan disebabkan oleh faktor kesalahan dan kelalaian manusia yang dominan. Kecelakaan umumnya diakibatkan karena berhubungan dengan sumber tenaga, misalnya tenaga gerak mesin, peralatan kimia, panas, listrik, dan lain-lain.
di atas ambang dari tubuh atau struktur bangunan. Kerugian-kerugian tersebut tidak sedikit menelan biaya dan untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya usaha pencegahan melalui usaha keselamatan kerja yang baik. Yang kedua ada penyebab terjadinya kecelakaan. Adapun penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia. Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia karena manusianya mempunyai sifat-sifat antara lain. Yang pertama, tidak tahu, di mana yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan yang aman dan tidak tahu bahaya-bahaya yang timbul sehingga terjadinya kecelakaan. Yang kedua, adanya tidak mau bersangkutan. Walaupun telah mengetahui dengan jelas cara kerja atau peraturan dan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, serta mampu atau dapat melakukannya, tetapi kemauannya tidak ada yang berakibat terjadinya kesalahan sehingga terjadi kecelakaan. Yang ketiga yaitu tidak mampu atau tidak bisa. Yang bersangkutan telah mengetahui cara yang aman dan bahaya yang mungkin ditimbulkannya, namun belum mampu atau kurang terampil sehingga melakukan sesuatu kesalahan yang fatal. Untuk akibat kecelakaan kerja ini ada 3. Yang pertama ada bagi karyawan. Yang pertama kematian atau cacat. Yang kedua persoalan kejiwaan akibat cacat, kerusakan bentuk tubuh dan kehilangan harta. Yang ketiga kesedihan, penderitaan keluarga akibat kehilangan salah satu anggota keluarga. Yang keempat beban masa depan. Kemudian bagi perusahaan yaitu pertama biaya pengobatan dan kegiatan pertolongan. Yang kedua biaya ganti rugi yang harus dibayar. Ketiga upah yang harus dibayar selama korban tidak bekerja. Yang keempat biaya lembur. Kelima hilangnya kepercayaan masyarakat. Keenam penurunan produktivitas korban setelah bekerja nanti. Yang ketiga ada bagi masyarakat. Yang pertama menimbulkan korban jiwa atau cacat. Yang kedua kerusakan lingkungan. Yang ketiga kerusakan harta. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu setelah kita mengetahui sebab dan proses terjadinya kecelakaan, maka kita dapat menentukan cara penanggulannya, baik untuk meniadakan atau mengurangi akibat kecelakaan itu. Pada masa lalu, usaha keselamatan kerja ditujukan untuk mengatasi unsafe act dan unsafe condition yang ternyata hanya merupakan gejala dari adanya ketimpangan pada unsur sistem produksi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.